Lagi diet, tapi tiba-tiba craving. Super pengen yang manis-manis. Aku juga sangat pernah ngerasain, tapi harus mikir 2 kali. Kan lagi diet, dan makan yang manis-manis biasanya nggak sehat, mengandung banyak gula dan tepung. Tapi tenang, kali ini aku punya solusi. Rasanya manis, legit, lembut, dan creamy. Tapi tetap sehat, tanpa gula, tanpa tepung, cuma pakai 5 bahan. Dan yang paling penting, nggak bikin nyesel. Sore ini aku lagi sendirian di dapur. Perut lapar, tapi niat diet belum tergoyahkan. Terus aku lihat ada ubi jalar di dapur. Warnanya cantik, aromanya khas. Dan tiba-tiba aku kepikiran, kenapa nggak dibikin cemilan aja? Tapi bukan cemilan biasa. Aku mau bikin cemilan yang bisa nemenin minum kopi atau teh. Dan pastinya ngemil manis tanpa rasa bersalah. Cus, langsung aja, temenin aku bikin yuk. Berikut bahan-bahannya. 4 buah ubi jalar. 1 butir telur, 100 ml susu cair, keju parut secukupnya, 2 sendok makan minyak sayur. Biar ukurannya pas, di sini aku akan pakai sendok ukur untuk mengukur banyaknya minyak. Langkah pertama, cuci bersih ubi jalar hingga bersih. Kita gosok-gosok ubi jalar hingga tanah-tanahnya rontok. Cuci-cuci satu persatu, kemudian tiriskan. Setelah itu, kupas hingga bersih ubi jalar. Kita akan buang dulu ujungnya. Sisi yang pertama, lalu sisi yang kedua. Untuk mengupas ubi jalar, aku pakai alat kupas buah seperti ini. Karena dibandingkan pakai pisau, kupas-kupas ubi menjadi lebih mudah dan cepat. Selanjutnya, potong-potong menjadi ukuran lebih kecil. Kemudian masukkan ke dalam kukusan. Pastikan air dalam kukusan sudah mendidih ya. Masukkan satu persatu potongan ubi jalar. Kita susun-susun rapi agar nantinya potongan ubi jalar bisa matang dan menjadi lembut sempurna setelah dikukus. Lalu kukus ubi jalar sekitar 20 menit atau sampai empuk. Kalau udah 20 menit, buka tutup panci. Kita cek dulu menggunakan garpu dengan cara ditusuk-tusuk seperti ini. Kalau udah empuk, bisa langsung diangkat. Kalau masih keras, kukus lagi hingga empuk ya. Tapi menurut pengalaman aku, 20 menit udah cukup bikin ubi empuk sempurna. Tapi tergantung juga sih dengan kualitas ubinya. Setelah matang, pindahkan ubi jalar ke dalam wadah. Kemudian langsung hancurkan sampai halus dan lembut. Untuk menghancurkan ubi, aku menggunakan alat penghancur makanan seperti ini. Membantu banget loh Besti. Proses penghancuran makanan menjadi lebih mudah dan cepat. Kalau Besti mau bikin juga tapi belum punya alat seperti ini, pakai batu ulekan juga bisa kok. Masih oke lah. So, harus coba bikin ya. Kan ada istilah tak ada rotan akar pun jadi. Nggak ada alat penghancur seperti ini, masih ada ulekan di dapur. Setelah halus, diamkan sebentar hingga uap panas keluar. Dan ubi jalar yang sudah dihaluskan menjadi agak dingin, mudah untuk dipegang. Setelah agak dingin, tambahkan sedikit minyak sayur. Aduk-aduk hingga rata. Tujuan pencampuran minyak sayur di sini untuk mengikat ubi jalar agar tidak terurai nantinya saat di oven. Dan proses pembentukan pie nantinya akan menjadi lebih mudah, karena kita akan membentuk pie satu persatu. Sekarang kita siapkan loyang. Oles-oles dengan margarin menggunakan kuas. Oles-oles ke semua bagian loyang hingga margarin merata ke seluruh bagian loyang. Setelah tercampur rata, bagi adonan menjadi bagian-bagian kecil yang sama. Di sini aku gunakan sendok ukur 1 sendok makan. Untuk satu pie ukurannya 2 sendok makan. Seperti ini. Dan bisa juga pakai timbangan ya, sesuaikan aja beratnya yang Besti mau. Kemudian bulat-bulatkan dan bentuk adonan seperti pie. Dan beri ruang di tengah untuk mengisi fly-nya nanti. Simple banget, nggak perlu tepung sama sekali. Lanjut, kita bentuk satu persatu hingga semua bahan habis. Sekarang kita akan buat bagian fly-nya. Pertama-tama kita parut dulu keju hingga semua terparut sempurna. Campurkan susu dan telur. Aduk dan kocok hingga susu dan telur bercampur merata. Kemudian campurkan parutan keju, aduk sampai menyatu. Teksturnya akan creamy, lembut, dan ringan.
Selanjutnya, kita panaskan terlebih dahulu oven, atau bisa juga menggunakan air fryer. Tuang flas satu persatu hingga mengisi dan memenuhi semua bagian lubang pada pie. Lihat begini aja udah ngiler banget nggak sih? Apalagi ntar kalau udah mateng. Nggak sabar nunggunya. Kemudian tambahkan lagi keju di atasnya untuk menambah sensasi gurih manis pada ubi jalar ini. Setelah oven panas, kita akan panggang pie di dalam oven dengan suhu 200 derajat selama 25 menit. Ini bagian yang paling bikin penasaran. Begitu pie keluar dari oven, wow, aromanya tuh menggoda banget. Warnanya cantik ya. Tapi sayang, ada satu yang pecah. Setelahnya keluar dari pie. Tapi nggak apa-apa, cuma satu yang gagal. Yang lainnya bagus dan cantik. Lihat nih, kreasi sajian lezat pie ubi jalar siap dihidangkan. Kulit pie-nya lembut dan padat. Selanya creamy, kejunya meleleh menyatu dengan flah. Rasanya legit dan manis. Rasa manisnya alami yang berasal dari ubi jalar. Gurih kejunya menggugah selera dan lembut flanya menambah rasa makin mantap terasa. Rasanya bikin bahagia dan yang paling penting nggak bikin rasa bersalah. Kalau Besti lagi diet atau cuma pengen ngemil sehat dan benar-benar enak, coba deh pie ubi jalar ini. Simple, sehat dan dijamin lagi. Jangan lupa like, share ke teman-teman Besti yang lagi diet juga. Dan tulis di kolom komentar pendapat Besti. Apakah resep ini mudah untuk dicoba? Klik subscribe biar nggak ketinggalan resep sehat lainnya. Sampai jumpa di kreasi sajian lezat lainnya. Wassalamualaikum.